Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang hari ini eh, kondisinya dalam sehat semua ya. Ustadz harapkan eh, selamat pagi sebelumnya pada kalian semuanya. Hari ini kita melanjutkan mapel PAI yang kemarin masih ada beberapa yang belum kita bahas ya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1 yang berkaitan dengan atau berjudul rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ya. Oke, kita lanjutkan di slide 22 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis dan dalil mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, oke, Ustadz lanjutkan saja ya. Untuk berikutnya ini adalah kandungan Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Terus kemudian ada Quran Surah Al-Isra ayat 27. Dan berikutnya ada hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud serta Baihaqi. Nah, ini kandungan hadis riwayat Muslim yang mencerminkan ya mengenai perilaku hidup rendah hati ya, atau perilaku rendah hati. Nah, selain kemarin ada beberapa ayat ya, ada beberapa juga hadis yang menerangkan rendah hati. Silahkan nanti dibaca kembali ya, kemarin sudah dibacakan oleh teman-teman kalian ya beberapa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kandungan-kandungan yang berkaitan dengan rendah hati atau perilaku rendah hati. Yang pertama yaitu orang yang memiliki sikap tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap tawadhu ini atau rendah hati ini sangat penting ya di kita pelajari ya, ataupun ya melekat di sikap atau perilaku kita ya. Yang kemarin sudah saya contohkan, kalau pohon padi itu ketika sudah mulai isi bulirnya itu dia semakin tegak atau semakin merunduk ya. Kemarin ada beberapa yang menjawab yaitu semakin merunduk. Nah, itu gambaran bagaimana orang yang memiliki sifat tawadhu ya. Nah, orang yang memiliki sifat tawadhu itu dia itu tidak satu, dia tidak sombong, dia mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Allah, dan segala sesuatu ya yang dialaminya atau dirasakannya itu ya datangnya dari Allah ya, termasuk sakit, sehat ya, semuanya datang dari Allah. Yang kedua, orang yang memiliki sifat tawadhu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain dari Allah. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas di ayat yang sudah kita baca kemarin bersama-sama, yaitu orang yang memiliki sifat rendah hati dia selalu menjaga hatinya, selalu menjaga niatnya ya. Ketika kalian masih dalam tahap belajar ya, diniatkan untuk belajar yang sungguh-sungguh ya. Nah, karena niat tersebut ya akan memberikan tambahan atau memberikan sesuatu yang lebih ya terhadap kalian ya, apalagi kemarin belajar itu termasuk berjihad di jalan Allah ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau ini hidup hemat ya, atau perilaku hidup hemat. Yang tadi rendah hati, yang berikutnya adalah perilaku hidup hemat dan sederhana. Nah, seperti dikatakan kemarin bahwa orang yang
memiliki sifat boros ya itu menjadi temannya setan ya. Karena sifat boros itu merupakan sifat yang tidak patut dicontoh ataupun dilakukan ya. Ya. Kemudian ini Islam membenci hidup boros ya, jelas ini. Karena kemarin sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an, kemudian di dalam hadis juga sudah disampaikan. Sebaliknya, Islam menganjurkan memerintahkan manusia untuk berhemat atau hidup hemat ya. Namun ya Allah juga membenci orang yang terlalu hemat ya. Terlalu hemat itu apa? Ya kikir, pelit ya. Terus tidak mau bersedekah ya, tidak mau membantu temannya. Nah, ini juga Allah membencinya ya. Jadi hemat itu bukan berarti kita membatasi, kita menutup ataupun kita tidak mau bersedekah ya. Jadi itu malah dibenci sama Allah ya. Hemat memang dianjurkan ya, tapi kalau terlalu hemat itu sudah menjurus ke pelit ya atau kikir. Nah, kemudian orang yang terlalu hemat ini atau kikir ya, nanti akan berimbas kepada dirinya ya. Jelas itu. Oke, apalagi bersedekah untuk orang lain ya, untuk dirinya sendiri dia kadang juga pelit ya, tidak mau berkorban untuk dirinya sendiri ya. Contoh misalkan saking hemate ya, adus ora nggo sabun ya. Ditakoki wong, "Lah kok ora nggo sabun apa?" Ya hemat toh, ya kan. Ya itu terlalu hemat ya. Jangan seperti itu ya. Ya hemat memang dianjurkan, cuman kalau terlalu hemat ya tidak baik ya. Oke. Selanjutnya kemudian ini masih ini ya perilaku hidup hemat dan sederhana. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyukai hidup yang sederhana memang ya. Tergambar di sejarah-sejarah Islam bahwa rumahnya Nabi Muhammad hanya sesempit itu ya, tidak seperti istana ataupun rumah yang megah ya. Rumahnya Nabi Muhammad itu ya sederhana sekali ya. Kemudian beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan ya. Ya karena memang dari kecil Nabi Muhammad sudah diajarkan hidup hemat dan sederhana. Ya. Kemudian hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangannya. Ternyata semasa hidupnya Nabi Muhammad itu hanya memiliki seekor unta dan seekor kuda untuk kendaraan beliau pergi kemana-mana ya. Nah kalau zaman sekarang kan tidak ya satu rumah orangnya 4, anak 2, ibu 1, bapak 1 ya, motornya 5 ya kan. Ya. Nah padahal ya 2 itu sudah cukup ya, kalau 1 pasti kurang ya, kalau mau pergi kemana-mana nanti bingung. 2 itu sudah cukup ya, tapi sekarang ya nek wong sak omahe 4 ya montore kudu 4 minimal ya. Nanti bingung parkirnya di mana ya, atau menaruhnya di mana kalau nggak punya garasi ya, malah repot nanti. Nah itulah makanya Rasulullah menyarankan untuk hidup sederhana ya, jangan berlebih-lebihan ya. Kemudian Nabi Muhammad juga dalam hidupnya beliau selalu menerapkan kesederhanaan dan selalu menganjurkan umatnya untuk menjalankan hidup yang sederhana ya. Dan diharapkan untuk menjauhi sifat boros atau pemborosan. Nah, ini Nabi Muhammad selalu memberikan masukan, memberikan nasihat pada kaum-kaumnya dan para sahabatnya ya. Oke. Nah pertanyaannya, Ustaz, apakah tidak boleh kaya? Ya boleh kaya ya. Nah, kalau orang nanti hidupnya sederhana semua, nanti yang mau memberikan sedekah ataupun memberikan bantuan di masjid, di musola ataupun fakir miskin, nanti siapa ya? Ya kaya boleh ya, kaya tapi hatinya itu harus sederhana. Nah itu yang paling sulit ya. Dia hidupnya
atau harta kekayaannya seperti Sultan Brunei Darussalam ya, tapi hatinya sederhana. Nah, itu sangat sulit sekali ya, karena pasti godaannya akan besar ya. Kalau orang yang memang sudah berlimpah harta atau bergelimang rezeki ya, biasanya godaannya terlalu besar godaannya ya. Pengennya mau beli sesuatu, mau beli ini, mau beli itu ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, ini perilaku rendah hati adalah sikap merendah diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Nah, tawaduk tadi ya, atau rendah hati. Nah, ini sangat dihargai ya, apalagi di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah aja dihargai, apalagi di hadapan manusia ya, pasti itu ya. Contoh tawaduk ya, kalau berjalan di depannya orang tua ya, amit, bilang amit atau permisi atau nyuwun sewu dengan cara menundukkan kepala sedikit atau badan ya. Terus kemudian kalau ada orang tua berbicara ya, didengarkan, jangan langsung dipotong ataupun di apa ya? Ya istilahnya langsung dikritik ya, didengarkan dulu ya. Kemudian itu kalau adab dengan orang tua ya, itu harus pasti ya, karena ada pepatah mengatakan ilmu itu di bawahnya adab ya, atau adab itu di atasnya ilmu ya. Kalau orang yang kalau orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab ya, sama saja ya. Pasti tidak akan dihormati oleh orang lain. Nah, kita kembali lagi. Nah, atau rendah hati atau tawaduk tadi ya terhadap orang tua, apalagi orang tua kita sendiri ya, bapak ibu atau ayah bunda, yaitu sangat harus wajib dilaksanakan ya. Apalagi misalkan dimintai tolong ya, ya segera dilaksanakan ya. Untuk anak putra misalkan koning warung ya, tuku minyak atau gula ya dilakoni ya, karena membahagiakan orang tua itu ya ganjarannya sangat banyak sekali ya, atau pahalanya besar sekali ya. Terus kemudian sopan santun terhadap sesama, terhadap temannya, teman sebaya, teman sekelas atau teman seumuran ya, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah ya, dimanapun ya, terhadap sesama ya. Sesama itu artinya ya manusia ya. Nah, itu juga harus kita lakukan ya, menghargai teman yang berbicara, terus kemudian menghormati ya, kalau dia istilahnya ya ngajeni lah ya, kalau bahasa Jawanya itu ngajeni ya, atau menghargai orang ya. Ojo gampang ngenyek ataupun mengejek seseorang ya, apalagi misalkan ada pengemis datang ke rumah kalian ya, kalau tidak bisa memberi uang ataupun membeli barang ya, memberikan sesuatu ya, bilang saja mohon maaf ya, belum bisa memberikan ya, kasih saja minum ataupun apa, air putih ya gitu ya. Siapa tahu dia tidak manusia ya, dia ternyata itu malaikat ataupun utusan Gusti Allah atau wali ya. Nah, itu juga harus hati-hati ya, karena banyak cerita itu ya, pengemis ya, malaikat ataupun wali Allah itu menyamar jadi pengemis ya, untuk menguji ya, untuk menguji adab ataupun perilaku kita ya, apakah memang benar-benar kalian ini orang baik atau tidak ya. Ini sangat banyak sekali ceritanya. Jadi jangan sampai kita mudah untuk mengejek ya, atau ngenyek wong ya, karena ya nanti akan berimbas langsung ya, kadang berimbas langsung kepada kita sendiri ya. Itu pentingnya sopan santun atau rendah hati ya.
Kemudian orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong. Nah, ini pasti ya. Kalau orang yang sudah tawadhu, rendah hati ya, pasti dia tidak akan sombong, tidak akan meremehkan orang lain ya. Kemudian orang yang rendah hati rajin beribadah. Nah, ini ya pasti ya akan menuju atau menjurus ke situ. Kemudian bentuk-bentuk tawadhu itu apa saja sih itu bentuk-bentuk tawadhu? Ya, satu, sikap tawadhu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Ya, berarti tawadhu itu tidak menganggap bahwa dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Nah, berarti tawadhu itu lawan katanya adalah takabur atau sombong. Ya, itu lawan katanya atau kebalikannya ya, tawadhu itu takabur atau sombong ya, gitu. Kemudian sikap tawadhu itu tidak akan menjadikan seseorang hina. Ketika kita rendah hati, kita mengalah, kita menghargai seseorang ya, itu bukan kita hina atau bukan kita tidak ada harganya ya, tapi ya kita memang rendah hati ya gitu. Jadi bukannya kita hina ataupun bagaimana ya, tidak ya gitu. Tapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai oleh orang lain, bahkan lebih dari itu, akan mengangkat derajatnya ya. Nah, jadi jangan sampai kita membuli orang yang ketika di sekolah atau ketika di kelas itu diam, dia tidak mau dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak pola ataupun dia tidak neko-neko ya. Kalian bully, kalian ejek seperti ini seperti itu. Nah, itu dia sedang merendah diri atau rendah hati ya. Ini yang sikap yang memang harus kita lakukan atau kita amalkan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Lanjut. Nah, kemudian perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana sih rendah hati itu, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini orang-orang yang bersikap tawadhu dikelompokkan ke dalam orang yang mendapatkan kasih sayang Allah ya. Orang yang rendah hati, hemat dan sederhana ini diberikan tempat tersendiri oleh Allah ya, dan mendapat kasih sayang. Nah, ini bentuknya tawadhu ya. Satu, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama ya. Jadi tidak pernah menunjukkan ya kesombongannya, kepandaiannya atau keistimewaannya ya. Dume ringkeng siji ya, setiap ada pertanyaan dari ustadz atau ustadzah dijawab terus ya, kasih kesempatan ke temannya ya. Jadi ya memang kamu tahu, tapi ya tadi harus menahan ya, jangan sampai terlalu menunjukkan ya. Ya itu artinya apa ya, kamu tidak dianggap tidak pintar ya dengan oleh gurunya, tapi gurunya sudah tahu itu ya dengan sendirinya. Misalkan si A ya ranking 1 paralel misalkan ya. Nah, ketika ada pertanyaan dari guru dengan ya dia memberikan kesempatan untuk temannya untuk menjawab, ya gurunya tidak akan ataupun kamu tidak akan merasa rendah atau merasa kalah ya. Tapi ustadz atau gurunya itu pasti tahu ya kamu memiliki sifat rendah hati ya, memberikan kesempatan kepada temannya untuk menjawab ya gitu. Kemudian kalau ada temannya minta tolong, minta untuk diajari ya, atau
diberikan kemudahan ya kepada temennya, nek ora koncone ra iso ya dikandani ya. Jangan sampai wis pinter ya, rumangsa pinter lah nanti timbulnya sifat sombong tadi, sifat takabur tadi ya. Padahal ya kamu pinter itu ya karena ridhone Gusti Allah ya, ataupun kamu diberikan kemudahan ya dalam menerima pembelajaran, dalam menerima materi ya. Kalau tidak seperti itu ya pasti kamu ya, sama saja ya kan. Makanya jangan takabur, jangan sombong ya. Kalau memang kamu punya keistimewaan atau punya kelebihan. Yang kedua, berdiri dari tempat duduk dalam satu masjid untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Nah, misalkan ini juga harus dipraktekkan ketika ada, kalau di sekolah ya, kalau di sekolah misalkan kamu di dalam kelas duduk-duduk bercanda ataupun ngobrol-ngobrol dengan temannya, ketika ada guru masuk atau ustadz-ustadzah masuk ya, langsung otomatis sikap ataupun obrolan-obrolan atau bercandaan itu ya di stop dulu ya. Ojo gurune masuk atau ustadz-ustadzah masuk kowe jek omong-omong mbek koncone. Nah, itu sama saja tidak menghargai ya. No gurune kok malah guyon dewe. Ya, apalagi gurune baru datang, masuk itu ya harus disambut ya. Kalau bisa sambil berdiri sambutnya itu malah lebih baik lagi ya. Kemudian kalau pas dalam satu majelis ataupun kalian mendengarkan tausiah ataupun pengajian di mana, nah itu ketika ada Pak Yai atau ustadznya atau ya ulamanya itu datang ya, kalian segera berdiri ya, kalau bisa ya cium tangan ya, ataupun melambaikan tangan kalau tidak bisa mencium tangan. Itu sama juga atau sama halnya itu dengan sikap tawadhu ya, menghormati, artinya menyambut ya kedatangan beliau. Kemudian kalau di rumah misalkan ada tamu ya, tamunya mau pulang, dia sudah beranjak berdiri, ya kamu juga harus beranjak berdiri ya. Jangan sampai tamunya berdiri ya silakan pulang ya, langsung kamu sambil duduk silakan pulang ya monggo ya, itu kurang sopan ya. Kalau tamunya berdiri ya ikut berdiri ya, nganter sampai depan rumah ya gitu. Itu hal yang sangat luar biasa dan zaman sekarang masih jarang ya. Koncone balik atau tamune pulang ya, oh nggih monggo silakan ya, ngono tak ya. Ya sambil berdiri sambil diantar ya, sambil oh ya besok main ke sini lagi ya atau bagaimana gitu ya. Itu lebih baik lagi ya. Kemudian bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Nah, itu tadi ya. Ketika misalkan kamu di sekolah jadi ketua OSIS misalkan ya, statusnya jadi ketua OSIS ya, kemudian kalau di rumah nggak mau gaul dengan orang-orang kampung atau teman-teman di lingkungan rumah ya, aku ketua OSIS mosok koncone ya kowe ya ora level ya, jangan ya, jangan seperti itu ya. Ya kamu jabatannya ketua OSIS itu di sekolah saja ya. Kalau di rumah ya jadi orang biasa, itu lebih baik ya. Jadi bisa menempatkan dirinya ya. Ya aja sampai ketua OSIS digawa tekan ngendi-ngendi ya. Engko nek ketemu Pak Lurah wis mingkus kowe ya kan. Enggak ada apa-apanya nanti ya. Ya jadi ketua OSIS ya hanya jabatan saja di sekolah ya. Kalau di rumah ya kamu anaknya orang tuamu, kamu juga temennya dari tetanggamu ya, kamu juga cucu dari kakek nenekmu ya kan. Ojo padune dadi ketua OSIS ya, dijak salaman ambek mbae ora gelem ya kan. Ya. Saya ini ketua OSIS loh Mbah ya. Itu harus dihormati loh Mbah ya, ojo sampe ngono ya. Jabatannya ketua OSIS kok dadak sombong barangnya kan. Ya, seperti itu ya. Nanti kalau itu dilakukan ya akan berimbas di kehidupanmu setelahnya ya. Misalkan kamu nanti sudah
dewasa ya, jadi Pak Lurah misalkan, ya nanti malah minta dihormati, malah minta dilayani. Padahal mereka ya harusnya yang melayani masyarakat, yang melayani rakyat ya. Seperti itu. Karena ya Pak Lurah itu kalau tanpa dipilih rakyat itu ya nggak akan jadi kok ya kan. Pasti dia butuh pendukung, butuh rakyatnya itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Nah ini juga harus kita amalkan, harus kita lakukan ya. Jadi kalau misalkan diajak berkunjung ke rumah neneknya yang ya mohon maaf rumahnya tidak seperti rumahmu, ya jangan terlalu sungkan atau jijik lah ya. Ya memang rumahnya nenek ya seperti itu ya, rumahnya orang tua itu ya, kadang ngambuni ya pesing ya kan. Terus kasurnya juga banyak debu ya, mungkin gentengnya belum ada Ethernetnya ya, ya seperti itu. Lantainya mungkin masih lantai tanah liat ya, ataupun belum di keramik ya, ya nggak apa-apa ya kan. Terus kemudian misalkan diajak main ke rumah temennya yang mungkin rumahnya tidak sebagus rumahmu, ya biasa saja ya. Ya lungguh ya lungguh ya kan, ya ngobrol bareng. Diberi minuman ya diminum ya. Jangan jijik, wah iki mesti banyune banyu sumur ya kan. Ora air tetes kok nggonku, atau banyune mesti ora banyu le mineral ya, aja ngono ya. Ya meskipun air sumur ya memang dia punyanya air sumur ya kan. Apakah air sumur buruk? Ya tidak. Kan lebih buruk dari ini air comberan kan. Ya air comberan lebih buruk ya. Gitu. Ya kalau diberi makanan yang sekiranya kamu nggak doyan, ya jangan menunjukkan ketidakdoyanan ya, atau ketidaksukaan ya. Ya dicicipi dulu, nyipok siji ya kan. Oh nek enak ya dilanjut, nek ora enak ya wes siji wae. Yang menghormati. Ya gitu. Kemudian bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang orang-orang yang mungkin lebih ini ya, lebih rendah statusnya ya. Apalagi ada tetangganya yang kehidupannya lebih rendah dibanding kalian ya, tetap diajak bergaul, disosialisasi ya, ya jangan sampai kita acuh atau kita tidak peduli dengan mereka ya. Nah ini kemudian yang keenam, tidak makan atau minum. Nah ini berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Nah ini cara berpakaian, cara makan ya, terus minum ya, apalagi sekarang kan banyak ya jajan ning McD ya, difoto kayak status salah. Ya McD ya, kelasnya McD lah. Nah, kamu jajannya di hotel bintang 5 itu ora apa-apa ya. Jajan ning McD di foto ya kayak status WA ya kan. Alhamdulillah ya kan ya. Terus kemudian beli es boba ya, boba harganya 5.000 kok tidak difoto dipamerkan ning sosmed ya. Ya tidak terlalu seperti itu ya. Apalagi dengan kesombongan ataupun mamerke ya. Itu ya tidak baik lah ya. Ya sederhana sajalah ya. Ya disyukuri kalau jajan ning McD ya. Oh, alhamdulillah ya. Iso jajan ning McD ya, mangan kentang goreng ambek caos ya kan. Ya padahal ya orang lain sebenarnya kan mampu, cuman dia tidak mau ya kan. Ada orang seperti itu loh ya. Dia orang yang mampu, dia makan di McD itu ya nggak mau ya, karena nggak doyan makanannya ya. Ya, karena hanya kentang goreng mbek saus ya, mbek es teh atau es Coca-Cola ya, dia nggak selera ya. Ya jadi jangan seperti itu ya. Oke. Terus kemudian berpakaian yang yang kekinian ya, misalkan ya. Nggawa hem ya, bawa baju lengan panjang ya.
terus kemudian tingguni jasudan ya. Ya itu ya aneh ya kan, karena trennya sekarang Ustaz ya, tren opo ya kan. Ya kalau berpakaian sewajarnya saja ya. Oke. Terus kemudian hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehingga tidak boros dan tidak gigir. Nah, ketika kita mau berhemat, ketika kita mau menabung, hidup sederhana, nah, itu semata-mata ya satu itu tadi untuk nantinya untuk kebutuhan di masa depan ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan atau mencukupi kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak gigir. Nah, ya itu manfaatnya untuk menabung ya. Menabung untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak atau mendadak ya. Itu salah satu manfaat atau fungsi menabung atau ya hidup hemat ya. Oke. Apalagi nanti di kelas 8 akan ada agenda studi banding dan studi tour ya. Nah, silakan mulai sekarang untuk menabung atau ya istilahnya nyelengi ya, nyelengi atau menabung ya. Nah, nanti kalau sudah pada hari hanya ya, nanti kalian tidak akan kebingungan atau misalkan minta orang tua ya, nanti orang tuanya kaget ya, biaya tidak terduga itu ya. Nah, nanti malah repot nanti. Nah, ini salah satu bentuk tawaduk kepada orang tua ya. Kalian membantu mereka mengenai pembiayaan ya, studi tour ya atau studi banding. Nah, nanti mereka akan ya merasa terharu lah ya. Wah, anakku ini meh lengo piknik ini dadak nabung ya. Nanti akan diceritakan itu kepada tetangga-tetangga. Wah, kan jadi cerita yang sangat inspiratif ya kan ya, gitu ya. Oke, selanjutnya hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hidup hemat itu tidak ada efek sampingnya atau negatifnya lah ya. Pasti banyak manfaatnya, banyak hikmahnya pasti nanti ya. Oke, lanjut. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan, pengeluaran dan menabung untuk masa-masa yang sulit ya tadi ya. Menabung itu salah satu manfaatnya untuk mengantisipasi pembiayaan yang tidak terduga atau pembiayaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan ya. Contoh misalkan kalian ini sudah nabung nih ya. Kemudian ada kejadian misalkan ya, orang tuanya sakit atau saudaranya sakit ya. Nah itu kan nanti akan butuh biaya ya yang tidak terduga ya. Nah itu bisa diambilkan dari uang tabungan ya. Ya fungsinya uang tabungan itu ya seperti itu ya, mengcover ya pembiayaan-pembiayaan yang tidak terduga ya gitu. Terus kemudian hemat adalah pondasi dari segala macam keberhasilan hidup ya, ini berhemat ya. Oke. Tapi jangan terlalu hemat tadi ya, hemat itu dianjurkan tapi kalau terlalu hemat itu ya tidak dianjurkan ya, karena menjurus ke kefakiran atau kekikiran ya. Ya nanti repot nanti malah. Oke, slide yang terakhir, perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja contohnya atau gambarannya? Nah, ini
Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Nah, ini menabung ini tidak hanya manfaatnya di dunia saja. Tadi ya, hanya mengcover ke pembiayaan-pembiayaan yang tidak terduga ya. Ternyata ada sampai di akhirat nantinya ya. Contoh tadi ya yang Ustaz contohkan, misalkan kalian mau rekreasi atau mau study tour ya, membantu orang tua, kan orang tuanya otomatis bangga ya kan kepada kamu ya kan kepada anaknya. Nah, membanggakan orang tua itu ya pahalanya juga sangat besar. Nah, ternyata tidak hanya berefek di dunia tapi sampai di akhirat juga gitu. Kemudian ketika kamu menabung ya, wah Ustadz, duit tabungan saya tuh banyak sekali Ustadz, tapi kok tidak ada biaya yang mendadak ataupun atau pengeluaran yang besar Ustadz selama ini ya. Ya bisa dibantukan atau disalurkan ke yatim piatu ya, kaum duafa, tetangga-tetangga yang kurang mampu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya. Nah, Ustadz katanya untuk masa depan. Ya, kalau memang belum bisa atau belum digunakan ya, ya sebagian aja diamalkan atau dibagikan. Itu malah lebih baik. Kemudian berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Nah, tadi ya hemat itu bisa berimbas di dunia dan di akhirat. Yang pertama menabung ya tadi, kemudian hidup apa adanya, kemudian yang selanjutnya yaitu bersedekah. Nah ini yang lebih penting lagi ya, karena bersedekah itu manfaatnya sangat banyak sekali ya, selain menolak bala ya di dalam diri kita ya ataupun penyakit ya, itu efek sosialnya sangat besar sekali ya, efek sosialnya terutama ya. Nah, orang yang suka bersedekah atau orang yang gemar bersedekah, insya Allah pasti dia akan terhindar dari mara bahaya, dari bala ya, dari penyakit ya. Pasti beliau akan sehat ya, sehat terus ya, orang yang gemar bersedekah itu. Kemudian hatinya tidak pernah sedih ya, dia juga selalu gembira atau selalu senang ya, tidak pernah memikirkan harta bendanya ya, karena suka bersedekah. Nah, ketika kita suka bersedekah, ketika kita gemar bersedekah, Allah akan memberikan yang lebih balasannya itu ya, itu sudah pasti itu ya. Oke, dari sini sudah sampai atau sudah selesai slide-nya ya, tadi sudah kita bahas bersama. Terus kemudian slide-slide yang kemarin ya, nah ini mengenal bacaan wakaf, kemudian macam-macam wakaf ya, bagaimana cara membaca ataupun mempraktekkan ya wakaf-wakaf ini dibaca ya. Dan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Dan jangan lupa ini hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran silahkan untuk dibaca-baca ya, biar paham, biar mengerti sampai-sampai bisa hafal ya. Itu. Nah, ini ada hadis, ada Quran ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, ini agak pendek ini ya, mudah ya. Oke. Oke, ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Nanti jangan lupa mengisi absen dan mengerjakan tugas yang sudah Ustadz berikan. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.